Evaluasi dan dokumentasi hasil HAZOP. Outline, penilaian tingkat risiko hasil HAZOP. Rekomendasi pengendalian engineering, procedural, PP, format laporan hasil HAZOP. Contoh penyusunan tabel hasil HAZOP. Tujuan, memahami proses validasi hasil studi HAZOP oleh manajemen dan tim teknis, menentukan prioritas pelaksanaan rekomendasi berdasarkan tingkat risiko, melakukan pemantauan implementasi dan evaluasi efektivitas pengendalian, mengintegrasikan hasil HAZOP ke dalam sistem manajemen K3SM K3LPSM, meningkatkan penerapan hasil HAZOP untuk memperkuat keselamatan proses. Peran dan tanggung jawab HAZOP Leader. HAZOP Leader memiliki peran sentral sebagai fasilitator yang menjaga arah diskusi agar tetap fokus dan metodologis. Ia memastikan setiap deviasi dibahas lengkap, mulai dari penyebab, konsekuensi, hingga rekomendasi mitigasi yang dapat diukur dampaknya. Selain itu, leader bertugas menjaga konsistensi standar perusahaan dan memastikan hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Tahapan pasca sesi HAZOP. Setelah sesi analisis selesai, HAZOP Leader wajib melakukan verifikasi hasil worksheet untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data. Leader juga menilai kembali risiko residual setelah penerapan rekomendasi, guna memastikan tidak ada risiko signifikan yang tersisa. Tahap akhir mencakup penyusunan laporan, pengiriman hasil ke manajemen, serta koordinasi tindak lanjut dengan tim implementasi dan HSE. Konsep penilaian risiko dalam HAZOP. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan apakah bahaya yang teridentifikasi masih berada dalam batas risiko yang dapat diterima acceptable risk. Kombinasi antara likelihood kemungkinan kejadian dan consequence tingkat dampak digunakan untuk menentukan tingkat risikonya. Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam menyusun prioritas mitigasi serta memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara efektif. Penilaian likelihood kemungkinan kejadian. Penilaian likelihood membantu menentukan seberapa sering suatu deviasi mungkin terjadi berdasarkan data historis, frekuensi operasi, dan pengalaman teknis lapangan. Leader harus memastikan semua anggota tim memahami definisi skala penilaian agar tidak terjadi bias penilaian. Dengan keseragaman persepsi ini, hasil HAZOP akan lebih kredibel dan konsisten antar node atau sistem. Penilaian consequence dampak. Aspek consequence menilai potensi dampak dari deviasi terhadap keselamatan personel, lingkungan, aset, dan kontinuitas produksi. Penilaian dilakukan menggunakan skala yang telah distandarkan oleh perusahaan, seperti kategori minor hingga catastrophic. HAZOP Leader bertugas memastikan setiap penilaian konsekuensi didukung oleh bukti dan logika teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Matriks risiko risk matrix 5x5. Matriks risiko digunakan untuk menggabungkan nilai likelihood dan consequence menjadi kategori risiko keseluruhan. Warna dalam matriks menunjukkan tingkat urgensi penanganan, mulai dari risiko rendah hingga ekstrem. Setiap skor yang diberikan harus memiliki justifikasi tertulis, sehingga proses evaluasi dapat diaudit dan dikaji ulang secara transparan. Prinsip ALARP dan kriteria penerimaan risiko. Prinsip ALARP as low as reasonably practicable menekankan bahwa risiko harus ditekan serendah mungkin selama masih layak secara teknis dan ekonomis. HAZOP Leader bertanggung jawab memastikan bahwa setiap rekomendasi mitigasi sesuai dengan prinsip ini dan tidak menimbulkan risiko tambahan. Risiko yang tergolong high atau ekstrim wajib ditindaklanjuti sebelum operasi dimulai atau dilanjutkan. Hierarki pengendalian risiko. Hierarki pengendalian risiko menjadi panduan utama dalam menentukan jenis mitigasi yang paling efektif. Prioritas dimulai dari eliminasi bahaya, dilanjutkan dengan substitusi, kontrol teknik, kontrol administratif,
Dan terakhir penggunaan APDPP. HAZOPS Leader perlu mendorong solusi tingkat desain karena pengendalian teknis umumnya memberikan dampak pengurangan risiko yang paling signifikan. Rekomendasi Engineering Control. Rekomendasi berbasis teknik biasanya berfokus pada modifikasi sistem untuk mencegah atau membatasi dampak deviasi. Contohnya meliputi pemasangan interlock otomatis, sistem deteksi kebocoran, atau peningkatan sistem relief. Setiap rekomendasi harus diverifikasi dengan PNDID markup dan mendapat persetujuan teknis sebelum diterapkan di lapangan. Rekomendasi Procedural Control. Procedural Control diterapkan untuk memastikan operasi dilakukan sesuai prosedur yang aman melalui pembaruan SOP, izin kerja, atau pelatihan operator. Leader harus menilai apakah kontrol prosedural cukup efektif tanpa perlu perubahan fisik sistem. Semua perubahan prosedur wajib didokumentasikan secara formal dengan nomor revisi, tanggal berlaku, dan penanggung jawab yang jelas. Rekomendasi PPE Control. Penggunaan PPE direkomendasikan hanya bila risiko tidak dapat dihilangkan atau dikurangi melalui desain dan prosedur. Contohnya termasuk penggunaan respirator di area berpotensi gas beracun atau pelindung wajah untuk pekerjaan pengisian bahan kimia. HAZOPS Leader perlu memastikan bahwa jenis PW yang disarankan sesuai dengan standar SN ke-1, EN, atau ANSI, serta mudah diakses oleh pekerja. Penentuan prioritas tindakan. Setiap rekomendasi hasil HAZOP perlu dikategorikan berdasarkan tingkat urgensi dan kompleksitas implementasi. Pembagian prioritas umum adalah sebagai berikut. Immediate kurang lebih 1 bulan untuk risiko sangat tinggi yang memerlukan tindakan segera. Short term 1-3 bulan untuk risiko tinggi yang perlu dikendalikan dalam waktu dekat. Medium term 3-6 bulan untuk risiko sedang, dapat dijadwalkan setelah tindakan kritis selesai. Long term lebih dari 6 bulan untuk risiko rendah, biasanya melibatkan peningkatan sistem jangka panjang. HAZOPS Leader harus menetapkan prioritas ini bersama tim operasi dan engineering agar rencana mitigasi realistis dan sesuai kapasitas sumber daya. Template rekomendasi tindakan, contoh kolom, ID temuan, deskripsi deviasi, risiko awal LC. Jenis rekomendasi ENG atau PROC PPE, P1C, target waktu. Status implementasi, bukti referensi, leader harus menandatangani setiap lembar rekomendasi sebelum laporan final diserahkan. Format laporan HAZOP. Struktur laporan standar terdiri dari halaman judul dan ringkasan eksekutif, ruang lingkup dan sistem yang dianalisis, komposisi tim HAZOP, metodologi analisis, daftar deviasi dan rekomendasi, matriks risiko dan ringkasan tingkat risiko, rencana tindak lanjut dan penanggung jawab, lampiran worksheet lengkap. Laporan harus memiliki nomor revisi dan tanggal validasi. Penulisan ringkasan eksekutif. Bagian ini memuat highlight risiko tinggi, rekomendasi kritikal, serta status mitigasi yang wajib segera dilakukan. Gunakan bahasa manajerial. Misalnya, terdapat 3 deviasi dengan risiko sangat tinggi yang memerlukan modifikasi sistem kontrol tekanan. Tujuannya agar manajemen memahami urgensi tanpa membaca seluruh dokumen teknis. Standar penilaian risiko di worksheet. Gunakan warna visual untuk mempermudah pembacaan. Hijau 1-4, risiko rendah. Kuning 5-8, risiko moderat. Oranye 9-15, tinggi. Merah kurang dari 15, ekstrem. Leader menyarankan revisi langsung terhadap node dengan skor merah sebelum laporan disetujui.
Contoh analisis kasus nyat, deviasi, high temperature at reactor outlet, penyebab, cooling water flow low, konsekuensi, product degradation, possible overpressure, release, control, high temp alarm, operator manual intervention, rekomendasi, install auto shutdown tambah review control loop calibration. Leader harus meninjau ulang dengan tim instrumentasi untuk validasi efektivitas solusi. Checklist dokumentasi untuk leader, deviasi, high temperature at reactor outlet, penyebab, cooling water flow low, konsekuensi, product degradation, possible overpressure, release, control, high temp alarm, operator manual intervention, rekomendasi, install auto shutdown tambah review control loop calibration. Leader harus meninjau ulang dengan tim instrumentasi untuk validasi efektivitas solusi. Pelaporan ke manajemen, pelaporan hasil HAZOP kepada manajemen bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang status risiko dan efektivitas pengendalian yang telah disepakati. Laporan ringkas harus memuat 3 elemen utama, yaitu jumlah total deviasi berdasarkan kategori risiko low, medium, high, extreme, jumlah rekomendasi menurut jenis control engineering, procedural, PPE, serta status penyelesaian tindakan. Review dan Lessons Learned. Setelah seluruh rekomendasi implementasi selesai, HAZOP Leader wajib mengadakan review formal pasca HAZOP post-HAZOP meeting dengan tim lintas fungsi. Tujuan kegiatan ini adalah mengevaluasi efektivitas pengendalian baru, memastikan risiko residual berada pada tingkat yang dapat diterima, serta meninjau peluang peningkatan proses analisis ke depan. Semua hasil pembelajaran atau lessons learned harus didokumentasikan dalam database K3 korporat, agar pengalaman berharga dari satu proyek dapat dimanfaatkan untuk mencegah pengulangan kesalahan di proyek lain. Contoh template lampiran worksheet. Lampiran terdiri dari form HAZOP worksheet Excel, daftar rekomendasi dan action tracker, checklist verifikasi implementasi, catatan validasi oleh leader dan engineer. Format digital direkomendasikan agar mudah ditelusuri selama audit internal. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Evaluasi dan dokumentasi hasil HAZOP merupakan bukti bahwa organisasi telah melakukan pengendalian risiko proses secara sistematis. HAZOP Leader memegang peran sentral dalam menjamin validitas, keterlacakan, dan implementasi rekomendasi. Langkah berikut, lakukan verifikasi lapangan, tutup semua temuan open, dan lakukan review HAZOP berikutnya untuk memastikan sistem tetap aman dan terkendali.